Harlan. Assalamualaikum. Halo, Siska. Aku tunggu kamu sekarang juga. Aku nggak bisa pulang. Mas Harlan, Mas kan bisa pulang. Kita bicara baik-baik di rumah ya. Itu cari penyakit namanya. Aku tuh belum punya uang buat bayar utang. Udah, aku tunggu kamu sekarang juga. Bawa semua perhiasan, uang kamu semua dibawa ke sini. Cepat. Mas, aku itu hanya punya uang untuk simpanan biaya kuliahnya gadis loh, Mas. Astaga, aku pakai dulu perhiasan kamu. Pelit amat sih. Nanti aku ganti setelah aku dapat rezeki. Udah Siska, jangan banyak tanya. Aku tunggu kamu sekarang juga. Mas Harlan, halo, Mas Harlan. Ya Allah, kemana gelang emas sama cincin pernikahanku? Ya Allah, ini pasti Mas Harlan yang ngambil. Maaf, Bapak tidak boleh masuk. Sebaiknya silahkan tunggu di luar lebih dulu. Setelah dicek darah di lab, Nyonya Aisyah positif mengidap kanker rahim. Kanker yang ada di rahim istri Bapak sudah masuk stadium 3. Harus segera diangkat. Secepatnya harus dilakukan operasi supaya kanker yang ada di rahim istri Bapak tidak menyebar kemana-mana. Tapi dok, apakah istri saya masih bisa memiliki keturunan? Tidak bisa, Pak. Pak Gilang yang sabar ya. Lama banget sih kamu. Kelamaan nih nunggunya nih. Udah sekarang mana? Uang dan perhiasan kamu. Ayo cepet. Ya ampun, Mas. Sampai hati banget sih kamu, Mas. Ini tuh untuk biaya ujian. Sama untuk masuk perguruan tingginya gadis. Jangan diambil dong, Mas. Aku nggak ngambil. Aku cuma pinjem. Buat bayar utang-utangku. Kenapa? Kamu nggak suka? Kamu marah? Ayo marah sekarang. Enggak, aku nggak marah, Mas. Tapi ya dulu kamu selalu kayak gitu. Kamu tuh nggak pernah berubah, Mas. Kamu nggak pernah berubah. Astaga, udah kamu nggak perlu khawatir. Aku pasti kembalikan uang kamu. Udah sekarang mana? Sisa perhiasan kamu. Mas, ingat. Dari dulu kamu selalu bicara seperti itu, Mas. Tapi apa? Kamu nggak pernah sama sekali kembaliin. Harusnya kamu gak usah banyak nanya. Kamu tahu kan, aku ini lagi dikejar-kejar orang karena hutang-hutangku. Dan aku harus bayar semua itu. Aku gak perlu ocehan kamu, Siska. Yang aku perluin perhiasan sama uang-uang kamu. Terus sekarang mana? Aduh. Mana? Aduh, Mas. Iya. Cepat serahkan. Iya, sakit, Mas. Sakit. Iya, lepasin dulu. Aku kasih. Ini. Aku cuma punya ini. Yang tersisa cuma ini. Kamu jangan bohong sama aku. Mana yang lain? Mas, kamu semua ambil tanpa sepengetahuan aku, tanpa seizin aku. Sekarang kamu nggak mau sisain semua untuk aku. Aku gak percaya sama kamu. Mas, ingat Mas, sadar. Kamu itu suami aku, Mas. Sadar, bukan perampok. Diam kamu! Bener, Mas. Demi Allah. Aku nggak punya apa-apa lagi. Cuma itu yang tersisa, Mas. Aku nggak punya apa-apa lagi. Mas, jangan, Mas. Jangan. Jangan, Mas. Ini apa? Ini apa? Sekarang, uang dan perhiasan ini aku bawa. Mas, jangan, Mas. Diam kamu! Jangan, Mas. Jangan. Apa sih? Mas, jangan diambil, Tasih! Mas. Mas, tolong. Itu nggak ada apa-apanya lagi. Mas, jangan pergi. Mas. Mas, jangan. Mas. Mas, tolong jangan diambil. Mas Arman, Mas Arman. Aduh. Mas Arman, kamu tega, Mas Arman. Aku nggak punya apa-apa lagi, Mas.
Kamu kenapa nangis? Aku nggak apa-apa, Aisyah. Emangnya kata dokter aku sakit apa? Ya Allah, apa saya harus menyampaikan ke Aisyah tentang penyakitnya? Aisyah akan terpukul. Aku harus konsultasi dulu sama Umi. Gilang, apa kata dokter? Kamu baik-baik aja, Aisyah. Kamu istirahat ya. Alhamdulillah. Ya udah Aisyah istirahat ya. Ada yang harus bilang kamu yuk. Apa kata dokter penyakit Aisyah, Gilang? Aisyah terkena kanker rahim, Umi. Ya Allah, Sekarang sudah masuk stadium 3, Umi. selama ini Aisyah nggak pernah ngeluh apa-apa sama Umi. Umi pernah nasihati kita. Penyakit itu semua datangnya dari Allah. Kapanpun akan datang tiba-tiba ke tubuh kita, Umi. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya, Umi. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, Umi. Iya, kita sering lupa kita punya Allah. Allah tempat kita bergantung. Insya Allah, Umi, dalam waktu dekat, kanker rahim Aisyah akan segera diangkat. Masya Allah, ini yang terbaik buat kita semua, Gilang. Kamu harus banyak ikhlas dan banyak sabar ya, nak. Insya Allah, Umi. Ini ujian awal kamu dan Aisyah untuk menjalani rumah tangga, Gilang. Assalamualaikum. Gadis. Aduh, gadis. Aduh. Dis. Erlan! Ya Allah, orang-orang penagih hutang itu datang lagi. Aku biarin aja atau aku temuin mereka. Erlan! Udah pulang dari tadi? Enggak sayang, baru aja. Baru. Itu siapa sih yang gedor-gedor? Gak sopan banget. Palingan orang yang kesel sama Ayana. Kayak perlu diajarin sopan santun nih mereka ya. Sabar sayang. Sabar ya. Aduh, kaki bunda kenapa? Enggak kenapa-napa sayang. Bunda nggak dikasarin sama ayah kan? Udah. Biar bunda aja ya yang bukain pintu. Udah nggak usah, biar aku aja yang buka ya. Sayang, ini tuh urusan orang tua ya. Gadis nggak perlu pusing. Ya sekarang gadis balik ke kamar. Yang sekarang di mana nak? Di kamar bunda. Ya udah, kamu ke kamar aja sekarang ya. Biar ibu yang ngadepin ya sayang ya. Ya udah. Aduh. Ya sebentar. Erlan! Mas ini punya sopan santun nggak ya? Hah? Kalian mau bertamu atau ngerampok? Bu, denger ya. Kita sudah bolak-balik datang ke sini dengan cara yang baik-baik dan sopan. Tapi apa? Suami ibu sedikit pun nggak ada punya etikat baik untuk datang ke bos saya dan membayar utang-utangnya. Ya, Bu. Niat kita ke sini cuma menagih hutang, nggak lebih. Mana suami ibu? Maaf, suami saya nggak di rumah. Ibu bohong ya? Ibu bersekongkol? Mana suami ibu? Suami saya nggak ada di rumah. Ya udah, Mas, jangan dong. Jangan main-main aja kayak gitu. Jangan main masuk. Saya bisa teriak
teriak ya. Saya bisa teriak dan bilang mas-mas ini perampok. Baiklah. Sekarang begini, Bu. Saya minta serahkan suami Ibu. Serahkan kepada kami. Suruh dia keluar dari tempat persembunyiannya. Dan jangan bikin kami emosi, Bu. Cepat! Berapa kali saya bilang sih suami saya tuh nggak di rumah. Ibu jangan bentak-bentak kami ya. Cepat kasih tahu, mana suami ibu? Saya bilang suami saya tuh nggak di rumah. Anda ini misteri macam apa? Sampai keberadaan suami sendiri Anda tidak mengetahuinya. Sekarang kami nggak mau tahu dan nggak mau pusing. Serahkan suami Anda kepada kami. Lagi pula untuk apa Anda menyembunyikan suami Anda? Yang kerjanya cuman hanya bisa foya-foya dan berutang di sana-sini. Bu, cepat serahkan suami Anda ke sini. Jangan bikin kami emosi. Saya nggak tahu di mana suami saya, Mas. Terserah apa kata kalian. Pergi, saya bilang pergi. Pergi, Mas. Kita geledah lah. Mas. Kita geledah. Pergi. Pergi. Jangan paksa ibu saya ya. Atau kalian semua akan saya pakai ini. Saya nggak takut ya sama kalian. Ayo sini Mas salah satu. Atau tiga-tiganya sekaligus. Gadis. Udah, Bunda diem aja. Biar gadis yang lawan mereka. Ingat ya, kalian itu punya masalah sama ayah saya, bukan sama ibu saya. Jadi sampai kalian nyakitin ibu saya pakai ini. Cepetan pergi nggak? Sekarang. Bunda, kita tuh harus ngelawan mereka. Sabar ya, sayang. Yuk, kita masuk aja yuk. Kamu tuh ya masuk ke rumah kok kayak maling aja sih. Gimana sih kamu, Mas? Ada yang harus aku bicarakan sama kamu, Siska. Mas, kalau kamu nanyain sama aku tentang perhiasan, tentang uang, aku udah gak punya apa-apa lagi, Mas. Kamu bisa cek seluruh isi rumah ini. Aku udah gak punya apa-apa. Kamu jangan nuduh sembarangan dong, Siska. Aku punya solusi untuk menyelesaikan semua masalah utang-utangku. Dan setelah itu, kita akan hidup dengan tenang. Terus? Solusinya harus lewat aku juga gitu? Ya iyalah lewat kamu. Lewat siapa lagi? Kamu kan istriku. Kamu setuju kan? Jadi gini. Kita jual rumah ini. Lalu kita pindah. Enggak mungkin, Mas. Apanya yang nggak mungkin? Mungkin aja. Mas, kamu tahu kan? Ini tuh rumahnya Ibu. Nggak mungkin kita menjual rumah ini, Mas. Ibu pasti nggak ngizinin. Pikir dong, Mas. Kamu yang harusnya mikir. Kamu kan anak satu-satunya ibu. Kamu bisa bujuk ibu untuk menjual rumah ini. Ini semua demi kita juga. Mas, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tolong dong sekarang. Aku minta tolong sekali ini aja. Sekarang gini, kemana lagi aku harus minta tolong? Cuman kamu yang bisa nolongin aku. Nanti keterlaluan. Jadi Harlan pernah jual rumah ini. Saya nggak akan jual. Ini harus dicegah. Oke gini, aku janji sama kamu. Setelah masalah hutang-hutangku ini selesai, aku gak akan berhutang lagi. Oke? Kita jual rumah ini, kita akan hidup bahagia dan tenang.